Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para asatid, dan juga para sesepuh Jamiah Al-Muhsinin, dan juga yang kami hormati para hadirin, khususnya sahibul bait Haji Abdullah sekeluarga. Jadi beliau merayakan di sisi lain yasinan rutinan dan juga merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dimudahkan urusannya semuanya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Jadi ini merayakan Maulid kelahiran Nabi itu merupakan bentuk kita, bentuk kebahagiaan kita, dan juga bentuk syukur kita karena Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak ada tandingannya, yaitu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada nikmat yang lebih mulia, tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini kami tidak akan membahas tentang sejarah bagaimana Nabi dilahirkan karena sudah kita bahas. Kami di sini akan membahas tentang sholat dan bagaimana sholat itu, posisi sholat di agama Islam. Seperti hanya dikatakan inna sholah imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadataini wa mahalluha minad din mahallu ra'si minal jasad fa kama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu kadzalika warada fil akhbar. Jadi kedudukan sholat dalam agama Islam ini sangatlah dahsyat, sangatlah mulia. Bahkan digambarkan oleh Imam Haddad yang beliau mengambil dari hadis. Beliau mengatakan sholat dalam Islam ini seperti hanya kepala pada jasad kita. Kita tahu sendiri bagaimana jasad ini tidak akan mungkin hidup tanpa kepala. Jasad tidak mungkin hidup tanpa kepala, begitu juga agama kita tidak akan bisa tegak kalau kita tidak melakukan sholat. La dina liman la sholata lahu. Jadi sangatlah agung. Dan juga sholat ini merupakan kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Bahkan ketika orang sudah meninggal, ini tidak bisa diqodai lagi menurut pendapat mayoritas ulama. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan bisa diqodai. Ya. Maka dari itu kita seorang Islam ini tidak boleh sampai meninggalkan sholat, karena sholat ini sudah sangat dipermudah, sudah banyak potongannya. Yang awalnya 50 sampai sekarang sampai sisa 5. Bahkan ketika orang itu berdiri tidak mampu, maka duduk. Ketika duduk tidak mampu, maka tidur miring. Kalau tidur miring tidak bisa, maka tidur biasa. Saking dipermudahnya, dan pahalanya sangat besar. Nah, ketika sudah dipermudah seperti itu,
dan diberikan pahala yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kok masih meninggalkan sholat, maka hukumannya sangatlah berat. Maka kami di sini akan menukil dari kalam ulama. Jadi Imam Ibnu Hajar ini menukil dari perkataan sebagian dari ulama, mengatakan bahasanya man hafadha 'ala shalah akramahullahu bi khamsi khisalin. Jadi barang siapa yang menjaga sholat, maka oleh Allah akan dimuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, yarfa'u anhu dhiqal 'aish. Maka oleh Allah yang pertama kali orang yang menjaga sholat itu akan diangkat kesusahan dalam hidupnya. Jadi akan dimudahkan semua urusan kehidupannya. Itu di dunia. Kemudian yang kedua, dan akan diangkat yaitu adzabul qabri. Yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Diangkat adab kuburnya, kemudian nanti ketika menerima kitab akan menerima dengan tangan kanannya. Wa yamurru 'ala sirati kal barqi wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Jadi ketika orang yang menjaga sholat nanti di akhirat melewati jembatan itu seperti hanya kilat dan masuk surga tanpa hisab. Ini bagi orang yang benar-benar menjaga sholatnya. Dan sekarang kebalikannya, bagaimana hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat atau yang melalaikan sholat? Di sini ulama ada memberikan 15 hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melalaikan sholat. Wa man tahawana 'ani sholati aqabahu bi khamsa asyrata 'uqubatan. Jadi para siapa yang melalaikan sholat, maka Allah akan memberikan 15 hukuman. 15 hukuman. Yang 5 akan diterima ketika dia di dunia. Yang 5 ketika dia masih hidup. Yang ketiga ketika meninggal, yang ketiga lagi ketika dalam kuburan, yang terakhir tiganya ketika dibangkitkan dari alam kubur. Dan yang 5 pertama, fa ammal lawati fid dunya fal ula tunza' al barakah min umri. Jadi akan dicabut barokah hidupnya. Jadi usahanya gak barokah, hartanya gak barokah, keluarganya gak barokah, anak-anaknya gak barokah. Itu hukuman pertama. Tunza al barokah min umri. Kemudian yang kedua, tumhasi masolihin min wajhi. Akan dihapus dari wajahnya itu asar solihin. Karena kan ketika orang itu sholat akan ada asar di wajahnya, tak ada asarnya. Itu akan dihapus oleh Allah. Wa tsalitsah kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi. Jadi semua perbuatan amal baiknya ini tidak akan diberi pahala oleh Allah. Jadi semua amal baiknya itu tidak akan la ya'juruhullahu alaihi, tidak akan diberikan pahala. Wa rabi'a la yurfa' lahu du'aun ila sama, tidak akan dikabulkan doanya. Wa laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin, dan dia tidak akan mendapatkan doa dari para orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh ataupun para aulia ini ketika berdoa tidak doa untuk dirinya sendiri, untuk semua umat muslim. Nah, doa tersebut tidak akan diperoleh oleh orang yang meninggalkan sholat. Ini masih hukuman di dunia. Kemudian yang ketiga, yang sisanya, wa ammal lawati wa ammal lati tusibu indal maut. Adapun hukuman yang dia peroleh ketika dia meninggal, maka annahu yamutu dzalilan, dia akan mati dalam keadaan hina atau su'ul khatimah. Wa yamutu ja'ian wa yamutu atsyanan, dia akan mati dalam keadaan haus dan kelaparan.
Bahkan dikatakan lau suqiya biharad dunya ma ruya min atshi. Andai saja hausnya itu diberi air sebanyak air laut, maka tidak bisa mengurangi kehausannya. Bagaimana? Gak bisa membayangkan gitu. Itu belum selesai. Wa amma lati tusubu fi qabrihi yadiku alaihi al-qabru hatta takhtalifa adla'u. Ini hukuman ketika dia berada di dalam kuburan. Jadi kuburannya akan menyempit. Kuburannya akan menyempit sehingga tulang-tulangnya itu merotoli. Tulang-tulangnya merotoli. Yuqadu alaihi al-qabru naran yataqallab 'alal jamri lailan wa naharan. Akan dihidupkan api baik siang maupun malam. Kemudian yusallat alaihi fi qabrihi thu'banun ismu asy-syuja' al-aqra ainahu min narin wa adfaruhu min hadidin. Dan akan dikasih ular yang sangat besar, matanya dari api dan kukunya dari besi, yang akan selalu menemani untuk menyiksa sampai hari kiamat. Belum selesai. Wa amma allati tusubu indal khuruj minal qabri fi mauqifil qiyamah fa syiddatul hisab wa sakhatur rabbi wa dukhulun nar. Sisa 3, yaitu ketika orang itu sudah dibangkitkan dari alam kubur, maka tinggal 3 lagi hukumannya, yaitu hisab yang sangat berat, kemudian kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarahan dari, mungkin kita mendapatkan marah dari tetangga ataupun dari teman masih bisa lari. Kalau sudah mendapatkan marah dari Allah ini susah, sudah gak bisa lari lagi. Wa dukhulun nar, sudah pasti yang terakhir masuk neraka. Tapi masuk nerakanya masih ada suatu jurang yang khusus bagi orang yang meninggalkan sholat. Ada jurang khusus yang dinamakan lam-lam, yang di dalamnya fi hayyatun, yang di dalamnya banyak ularnya. Jadi mulai di dunia sudah susah, hidupnya susah, di alam meninggalnya susah, di alam kubur yang sengsara, dan hari kiamat juga sengsara, dan di neraka juga sengsara. Itu bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu hukuman dari Allah. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, kita tidak cukup untuk menjaga diri kita untuk melakukan sholat. Jadi kita juga wajib untuk memperhatikan keluarga kita, istri kita, anak kita untuk tetap menjaga sholat. Begitu juga orang yang di sekitar kita atau orang yang ada di kekuasaan kita, seperti karyawan kita, itu merupakan kewajiban kita. Maka dari itu harus benar-benar menjaga. Kalau memang kita masih punya qodaan sholat, kalau dulu-dulu kita pernah meninggalkan sholat, maka secepatnya kita qodoi sebelum meninggal. Sebanyak apapun, semisal meninggalkan 1 tahun, ya qodoi selama 1 tahun. Ya caranya mungkin ketika kita sholat subuh, qobliyahnya diganti, atau sholat duhur ba'diyahnya diganti sholat qodaan, jangan sholat sunnah dulu. Jadi selama kita meninggalkan 1 tahun, maka qodok 1 tahun, karena tidak bisa satupun sholat yang kita tinggalkan itu sudah cukup mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup kita masuk neraka jahanam. Tahu sendiri panasnya neraka jahanam. Andai saja 1 tetes api dari neraka jahanam itu jatuh pada dunia, maka semua dunia ini akan rusak. Itu 1 tetes. Bagaimana kalau orang itu akan masuk pada dalamnya? Mungkin cukup sekian. Semoga kita dan keluarga kita dijaga, dan termasuk orang-orang yang selalu menjaga terhadap sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.